Semoga beliau Allah sehatkan, amin ya rabbal alamin. Juga yang saya banggakan Sohibul Bait Bapak Surya beserta keluarga yang malam hari ini mengundang kita. Suasana hujan jeung loba barengan di situ. Barengan teu duit, barengan sange. Tempatnya alhamdulillah walaupun begini dijadikan tempat yang paling dicintai oleh Allah. Amin. Ustaz Aden baca Quran tadi. Dijubur si Salim. Mangkat dibacaan Quran si Salim. Dibacaan Quran mangkat pada. Ulah tapi Salim baca Quran dijubur air. Dengan cicing mangkat oke. Sudah dari kasurupan doang Ustaz Aden dibacaan kabur. Lalu dia dibacaan sumpah karakter. Tadi maya di dia. Keluar. Soalnya dibacaan Quran terus ada lembang gitu. Aya ka ditu. Ratel cenah bacaan. Ya, Bapak-bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Segini juga alhamdulillah ngaranna ngaji obah obah. Biasanya ngaji teh 70 tahun ke atas. Opatan paling nu hiji nundutan bari nyalendot. Nu hiji beureum bari hitut teu karasa udut. Yakin. Parekeun ku guruna libur ngaji teh libur. Balik deui Terus tadi ajukeun lain mal budu ini aja. Tenang kalena eta teh. Allah menjaga pintu gerbang surga apa neraka. Malaikat Ridwan surga, neraka malaikat Malik. Anu jaga gerbang handap aneh naik. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Malam hari ini Bapak Surya mengundang kita karena syukur. Naon disyukuran apa saja dari ujung rambut sampai ke ujung kaki semuanya nikmat dari Allah. Telah menyelesaikan 2 buah bangunan. Alhamdulillah. Nabi perintahkan kita ikmal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Kalau ingin dunianya hebat, ayo cari duniamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Sing rajin neangan duit. Lalaki sing rajin awe mah tong rajin neangan duit. Cara pemajikan kuring pinter tan neangan duit. Di mana wae eta duit nyahoon pamajikan. Tapi kan kalau diselipkan di kopiah kapanggih wae tukang pinter neangan duit eta. Jadi kita nanyakeun ka kuring, nanya sama saya, "Kang, ieu duit naon di kopiah?" "Duit sial." Duit sial naon? Sial kapanggih wae. Geus disuputkeun kapan? Itulah dunia. Tidak akan berhasil urusan dunia kecuali bil mal, dengan uang. Tidak akan beres urusan akhirat dengan amal soleh. Dan dunia mah kudu duit. Dek ka mana ge kudu pake duit. Ad-dunya biduit wa ma biduit sakit. Dunia kudu duit, eueuh duit mah sakit. Awewe nu panyahonan. Boga duit kasalaki bagur teu boga duit mah aduh. PSB nu kangen kaula. Ad-dunya biduit wa ma biduit sakit. Ad-dunya biduit gesit. Ku duit mah urang gagah kira gesit. Teh aban dititah ka ditu. Teh aban pangkabeutkeun eta ka ditu teh ka Cibinong. Lalu seuh Pak Ustad. Yeuh ongkosna 200.000. Lupa. Dunia bil fulus, dunia teh kudu ku fulus wa ma fi fulus mampus. Makanya cari olehmu dunia seolah-olah kau akan hidup selamanya.
Maka kesemenang dunia ini besar kecilnya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari ujung rambut ke ujung kaki, itulah nikmat dari Tuhanmu. Nupang gede-gede na diberi nikmat ku Gusti Allah teh manusia. Lain sato, lain hewan, lain jin. Jelas di Al-Qur'an, inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, ayat natilu ayat. Kadang-kadang kuat tungtung. Inna a'tainakal kausar fasholli li rabbika wanhar, tapi kadinya poho. Inna a'taina deui, bolak-balik terus. Sungguh manusia Allah berikan nikmat yang sangat besar. Kabeh ieu nu bogana Allah, tapi henteu sembarangan ieu nikmati Allah. Hanya dititipin semata. Umur dititipin, semuanya dititipin. Kayaknya bakal ditinggalkan kabeh oke. Imah ditinggalkan, semuanya ditinggalkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi tidak semata-mata Allah Subhanahu wa taala bebaskan begitu saja. Semuanya dititip, umur dititip. Makanya orang disebut manusia, mana manusia? Allah orang. An-nasu sulusu aslasin. Kita manusia ini terdiri dari 3 bagian. Ayat berapa? Ayat 3. Cek Kanjeng Nabi, sulusun lillah, sepertiga bagian dari diri kita adalah milik Allah. Apa itu? Ruh. Nubogana Allah suatu saat akan diambil ruh dari badan kita. Mau tidak mau pasti akan diambil. Wasulusun lidun, sepertiga bagian dari tubuh kita bukan milik kita. Ketika inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ruh berpisah dari jasad. Jasad ini adalah jatah cacing-cacing tanah. Yang ketiga, wasulusun linafsi, sepertiga bagian adalah untuk diri kita sendiri. Tiada lain adalah amal ibadah, nilai-nilai ketakwaan. Jadi mana yang punya kita semuanya dititipin. Maka nanti di hari kiamat, di saat orang mau menyeberang di jembatan Shiratal Mustaqim, nukumaha jembatan Shiratal Mustaqim, bagaikan sehelai rambut yang terbelah jadi 7. Kata jabatan panjangnya 1500 tahun perjalanan, datar, nanjak, turun 500, jauh amat 500 tahun. Satu hari saja kita jalan sudah nyampe ke mana tahu. Ini 1500 tahun perjalanan jauh. Di mana kita berjalan menyeberang? Di sungai mana? Bukan sungai tapi api neraka yang dibawanya ayat 70.000 sumur. Dalam sumur ayat 70.000 kalajengking. Tiap sumur harus dimasukin orang yang jatuh ke neraka itu di jembatan Shiratal Mustaqim. Bagaikan rambut dibelah 7. Tajamnya melebihi dari tajam sebilah pedang. Kita berdiri di rambut satu dibelah 7, tapi seolah-olah kita berdiri di atas mata pedang yang paling tajam. Kata Allah, kata Nabi, la tazulu qadama 'abdin. Tidak akan mampu manusia berdiri hatta yus'ala an arba'ata asya, sebelum Allah tanya tentang 4 hal. Naon anu 4 hal yang dititipkan tadi? An umrihi fima abna. Hei manusia, kau diberikan umur oleh Allah dari mulai akil balik sampai kau wafat. Apa saja yang sudah kau lakukan dengan umur titipan Allah Subhanahu wa taala? Banyak orang yang kehilangan harta, kehilangan duit, pusing 7 keliling, tapi tidak pusing orang kehilangan umur setiap hari, satu hari. Gak kerasa setiap hari umur hilang. Yang kedua, wa an jasadihi bima ablah, tentang jasad kita, tangan kita, mata, lidah, semuanya dititipkan oleh Allah. Nanti akan ditanya, jasadmu dipakai untuk apa? Tanganmu untuk membantu siapa? Matamu melihatin siapa? Lidahmu menggunjingkan siapa? Kabeh ditanya. Kemudian yang ketiga yang
menang di mana eta harta, dapat dari mana. Yang keempat, dikemanakan hartamu. 4 hal itu akan ditanyakan kepada diri manusia masing-masing. Kalau bisa berjalan pada saat itu pertanyaan dijawab, maka dia mampu berjalan di jembatan Shiratal Mustaqim. Bukan 1500 tahun lagi, tapi secepat kilat kalbarqil khatib. Jadi jelas apa yang diberikan oleh Allah kepada kita ini jelas dititipkan. Namanya juga nitip. Mas Bowo nitip sama saya, Ustaz nitip motor ya. Saya mau ke Jawa 1 bulan. Pulang dari Jawa yang nitip motor nanyain nggak? Nanyain, udah pulang Mas? Iya Ustaz, motor saya mana? Begitu ditempuh eta motor, spiona lancur. Spakbor cara ropot. Nanya kedua teh boga. Yang punya akan nanya, Pak Ustaz, saya kan nitip motor ini utuh, kenapa hancur begini? Allah juga nitipkan kepada kita barang titipan Allah, umur, jasad, harta. Dititipkan ku Allah, yang namanya titipkan akan diminta pertanggungjawaban. Ini yang menjadi rem ketika kita mau melakukan sesuatu hal yang tidak baik dari rezeki Allah, anu ngaranna kufur. Kan 2 rezeki Allah. Jangan dipakai sombong harta. Ada juga ilmu dipakai sombong, ilmu dipakai sombong. Nah, naon ilmu dipakai sombong? Lu ceramah sombong. Bisa ceramah karena ada yang dengerin, bener nggak? Coba lah mun ngadengekeun ceramah na ieu. Saudara-saudara, nu ngadengekeun eueuh. Gelo sugan eta Ustaz. Ada orang sombong karena ilmu, ada orang sombong karena harta. Diberikan ilmu, diberikan harta, diberikan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk sombong, untuk syukur. Bukan sebaliknya kufur. Allah sudah punya janji malam hari ini Pak Surya dan keluarga, syukur ya Rob, bisa terlaksana, terwujud, bikin rumah. Alhamdulillah. Syukur ya Rob, kita pada hari ini melangkahkan kaki kita memenuhi undangan Pak Surya. Syukur ya Allah. Ini juga bentuk amal kita. Apa janji Allah? Di dalam surah Ibrahim Allah firmankan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Cek Allah di Al-Quran, kalau kamu bersyukur terhadap nikmatku, nikmat kau bawa ke jalan kebenaran, aku janji kepadamu wahai manusia, tanpa meminta pun akan aku tambah nikmatmu. Tapi sebaliknya, ketika kau mengkufuri nikmat dari aku, kau sia-siakan umurmu, kau sia-siakan jasadmu, kau hambur-hamburkan hartamu. Hai manusia, inna azabi lasyadid. Satu saat nanti akan kuhukum kau dengan hartamu. Kau dibaringkan, kemudian dituangkan ke dedek gelambung mereka yang tidak bersyukur harta mereka, sambil Allah berfirman, hai manusia, hadza ma kanastum li anfusikum. Hai manusia yang tidak bersyukur dengan apa yang kamu miliki, sekarang aku tuangkan di dadamu. Ya, jadi syukur akan ditambah, kufur akan diazab. Maka pikir oleh kita, kenapa bangsa Indonesia itu diazab? Indonesia itu negara kaya, Pak. Kurang naon di Indonesia, Masya Allah. Orang bilang tanah kita tanah surga, benar tak? Tongkat kayu dan batu jadi tanaman, subur makmur gemah ripa Cinawi. Lautnya yang luas membentang tanpa kudu melak laut, tinggal ngarungan doang. Hutan lebat di Sumatera, gunung emasnya di mana-mana, kamari mah aya di Jawa. Manggi emas sekali 60 kilo.
Begitu ditimbang ngajlok. Mas Marno serius jadi sorry Muhammad. Indonesia itu luar biasa. Datang corona, datang musibah, Gunung Merapi Bararatuk, air laut naik, bahkan ada yang mengabarkan nanti lihat tanggal 21 berapa? Ada apa meteor jatuh? Sabodot teh. Lalu kenapa bangsa kita seperti ini? Bahkan dunia Allah porak-porandakan dengan musibah. Ternyata di dalam Al-Quran jawabannya fakafarat bi'anaumillah. Banyak orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Fadzaqahallahu libasal judi wal khawfi bima kanu yasna'un. Jadi banyak orang yang kufur, dan orang yang kufur adalah orang-orang yang sombong. Cek saha, cek Haji Omar. Apakah ini akibat kesombongan manusia yang sudah bisa merasa bisa nyin itu sombong, embung sujud ka Gusti Allah, embung zikir ka Allah, akhirnya diajab ya kabeh. Maka jadi rem ketika ada satu hadis nanti akan dipertanyakan apa yang kita miliki. Aduh, kumaha lamun ieu leungeun digunakan tidak baik. Aduh, bagaimana mata digunakan tidak baik. Aduh, bagaimana harta digunakan tidak baik. Mungkin nanti akan ditanya sama Allah. Jadi aya rem. Maka ada satu riwayat. Aya santri geus rada dewasa, itu santri itu pulang ngaji, papai susukan. Beteng lapar mamawa kitab, itu santri begitu nongkrong disusukan aya nu palit. Herang susukan anak baheula mah susukan urang ge herang. Ayeuna mah naon arareueuh laukan. Nah, aya nu palit, naon nu palit? Buah apel yang sangat segar. Kemudian alhamdulillah kata si santri itu palit buah apel diambilnya langsung. Kemudian langsung dimakan kerak. Begitu dimakan itu buah apel masuk ke lambung, ke dada dia, kemudian ke perut dia. Sampai di perut dia teringat, ya Allah, ini apel siapa yang aku makan? Padahal kata kita boleh nemu ini, akan wae disusukan dia. Tapi ini benar-benar apik ini si santri. Ini apel saya, siapa yang saya makan ya Allah? Kalau orangnya tidak ridho kepada saya, maka di dalam perut saya akan menjadi api. Nanti di akhirat perut saya akan sebesar rumah, dalamnya adalah api. Akhirnya itu tidak jadi diteruskan makan apel, hanya satu gigitan saja. Dia berencana mau mencari dari mana sumber apel ini turun ataupun jatuh ke sungai tersebut. Terus manena ka kidul mencari daripada bukti ada enggak tanaman apel. Begitu sampai di ujung sana, bener ada kebun apel yang dilewati oleh sungai itu. Ah, dari sini kayaknya nih apel nih jatuh nih. Ini siapa pemiliknya ya? Dicari dan dicari, ternyata ayah aki-aki. Ditanya, "Bah, iya kebun apel Abah?" Bener. Ayah naon anak muda? Iya bah, tadi saya balik ngaji lapar, saya menemukan apel di kali, terus saya makan, saya nggak tahu apel ini milik siapa, saya takut yang saya makan ini menjadi haram dan nantinya akan menjadi api neraka di dalam perut saya. Mendengar pengakuan anak muda itu, apa yang terjadi? Aki-aki kagum. Cek aki-aki ayah, koyak ya budak pora. Dibanggakan apel we hakan we. Ayah aki-aki punya rencana. Cek anak muda, ini benar-benar punya abah? Ya, punya saya. Kalau begitu maafin bah, ikhlaskan, saya minta ridhonya buah apel yang sudah saya makan. Kata si aki-aki, enggak mungkin, saya tidak ikhlas, saya tidak ridho. Akhirnya nangis si anak muda santri itu. Bah, ikhlaskan bah, biar saya bebas dari api neraka. Kamu pengen bebas dari api neraka di dalam perut kamu? Ya, baik, saya akan ikhlaskan asalkan kamu mengikuti syarat dari saya. Kata si aki-aki yang punya kebun apel. Syaratnya apa bah? Syaratnya kamu 1 tahun mengurus tanaman apel saya tanpa digaji. Tanpa digaji bah? Ya, mau atau mau neraka? Akhirnya anak muda mau. Tiba makan segigitan doang, disuruh harus mengurus apel setahun. Baik,
saya akan lakukan demi untuk mengikhlaskan apel yang sudah saya makan setahun. Habis 1 bulan, 2 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 1 tahun lamanya. Panggil lagi, Bah, kenapa? Saya sudah setahun mengabdi di sini demi untuk keikhlasan dan ridhonya buah apel yang saya makan sedikit. Apakah Abah sudah ikhlas dan ridho? Kata pemilik apel, belum. Loh, kok belum, Bah? Belum. Sebelum kamu menjawab 3 pertanyaan dari saya. Kalau kamu mampu menjawab 3 pertanyaan, maka akan saya bebaskan dan saya ikhlaskan. Apa pertanyaannya, Bah? Pertama, bagaimana rasanya buah apel yang pahit? Bagaimana rasanya buah apel yang asam? Bagaimana rasanya buah apel yang tidak punya rasa? 3 pertanyaan itu tidak bisa dijawab oleh anak muda. Jawab anak muda, Pak, semenjak saya makan buah apel, saya tidak merasakan lagi buah apel mana yang asam, mana yang pahit, mana yang tidak berasa. Yang saya rasakan yang manis itu saja, waktu itu saja. Kata si aki-aki, hebat ini anak muda. Selama dia mengurus 1 tahun apel, tidak berani lagi makan buah apel itu. Makin tertarik ini aki-aki kepada anak muda itu. Baik, kalau begitu kamu tidak lulus. Terus bagaimana, Bah? Saya sudah 1 tahun, saya sudah menjawab tapi saya tidak lulus. Baik, ada lagi satu lagi syarat dari saya. Kalau saya harus meridhoi buah apel yang kamu makan. Apa, Ki? Pertama, kamu harus nikahi anak saya, perawan satu-satunya. Atau kata anak muda, enak itu mah. Jangan enak dulu. Anak saya ini buta. Aduh, cek anak muda buta, Bah. Kumaha nya? Dek naraka, dek anak kuring. Iya dah buta. Mana-mana, Bah? Keheula. Ini baru 1. Yang kedua, anak saya itu tuli. Aduh, budak. Hanya buta, mana budak. Yang ketiga, anak saya itu lumpuh, gak bisa berjalan. Aduh, ada lagi, Pak. Ada yang keempat, anak saya ini bisu, tidak bisa berbicara, lumpuh, bisu, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar. Silahkan, kamu kalau mau menikahi anak saya satu-satunya, maka kamu akan saya bebaskan, bahkan semuanya akan menjadi milik kamu. Anak muda mikir, kumaha ini? Biarin ya Allah, udah nikahin. Dinikahin di depan ayahnya sendiri. Saya nikahkan engkau dengan putri saya yang bernama Anu bin Anu. Bayar tunai dengan mas kawinnya. Akhirnya silahkan kamu dekati istri kamu. Di mana, Bah? Di rumah, di dalam kamar. Akhirnya begitu masuk pintu mau ngetok kamar calon istrinya yang sudah dinikahi, dia ketuk pintu, tok 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 tok. Assalamualaikum. Akhirnya dia kaget. Astagfirullahaladzim, kenapa saya ketok pintu? Kenapa saya salam? Dia kan tuli, kagak bisa ngedenger. Akhirnya baru ngomong seperti itu, dari dalam ada yang jawab, waalaikumsalam. Suaranya sangat merdu dan sangat indah. Akhirnya dia lari, anak muda. Pak, ada orang bisa berbicara di dalam. Katanya anak bapak kagak bisa berbicara, bisu, tapi di dalam ada yang bisa berbicara. Siapa itu, Pak? Udah masuk aja, kata bapaknya. Begitu dilihat itu perempuan bisa berbicara, kesini. Begitu disamperin ternyata itu enggak buta, tapi bisa melihat, bisa mendengar, bahkan wajahnya sangat cantik sekali. Akhirnya si anak muda menanyakan kembali kepada bapaknya, wahai bapak, wahai mertuaku, katanya istriku ini jelek, terus kemudian tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara, dan kakinya lumpuh. Kenapa istriku kulihat seperti bidadari, matanya berbinar-binar, telinganya mendengar, ucapannya sangat merdu sekali, dan dia tidak lumpuh sama sekali. Kenapa, Pak? Dijawab oleh bapaknya itu, anakku memang tidak lumpuh, tapi kakinya lumpuh, tidak bisa dan mampu bergerak. Andai kata kakinya menuju sesuatu yang berdosa kepada Allah. Oh, anak saya tidak buta, anak saya melihat, tapi
tapi dibutakan oleh dirinya untuk hal-hal yang haram dan yang tidak baik. Anak saya tidak tuli, telinganya dijaga untuk mendengarkan alunan-alunan Al-Quran dan kalimat-kalimat yang baik. Allahumma arifni raihatal jannah. Hidungnya juga mencium bau surga. Mulutnya tidak pernah berbicara yang selain diridhoi oleh Allah. Maka inilah yang terbaik di dalam menjaga diri amanah Allah berupa nikmat. Disyukurin itu nikmat, maka Allah akan tambah. Pak Surya malam ini syukur. Kepada siapa? Syukur ada dua. Satu, syukur kepada Allah. Anishkur liwali walidaik. Satu, syukur kepada Allah. Syukur yang paling tinggi kepada Allah bagaimana? Inna atainakal kausar fasholli. Salat tanda syukur kepada Allah. Wanhar, dan berkurban. Malam ini udah kurban. Kurban harta, kurban pikiran, tenaga. Alhamdulillah yang diundang 200 orang. Alhamdulillah. Berarti orang balik bakal undang berkat loba. Ya nu diundang 200 datang 50. Panjakar orang kabeh. Alhamdulillah. Berkurban apa lagi tuh? Pak Ariwibowo tadi ngajak sama kita. Ayo berkurban. Di mana? Kemarin libur Mas ya? Tahun kemarin ya? Ada juga sih, alhamdulillah. Silakan patungan sapi kurban disuruh oleh Allah. Orang yang bersyukur itu adalah fasholli, pertama suka sholat, yang kedua suka berkorban. Yang kedua syukur kepada Allah cukup tidak? Wali bersyukur sama emak sama abah. Abahnya Pak Surya udah wafat, emaknya udah wafat. Saya udah bertemu sama emaknya, sampai nitip-nitip, makanya keomongan. Allah, segala keomongan Pak Surya kudu ceramah. Tadi namanya direk mangkat ke Jawa Tengah. Direk mangkat ke Sebubuntel mengaban ke Jawa Tengah. Terjadi kurik sebab di Jawa Tengah undang. Makanya ke Pak Surya kan dia alhamdulillah syukur kepada orang tuanya. Tadi dibacakan ke Ustadz Suhendar khususon ila ruhiyah ahlal kubur. Ulah dapikeun ka ngeunah isian imah Surya siapa ngeunaahan ka aing teu inget cek mana. Anis kurli syukur ke Allah, tapi juga ingat sama emak yang dikirimin bukan makanannya, tapi yang dikirimin Al-Fatihah, doanya, apalagi mulut tadi, masya Allah. Luar biasa tersentak hati kita, tersentuh hati kita. Zainal Anbiya, Azkal Azkiya, luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup ya luar biasa syukur ke Allah. Syukur ke orang tua Anggus ya, Pak. Kalau memang kita punya dosa sama orang tua ya, kemudian orang tua kita sudah meninggal dunia, masih ada jalan untuk kita dimaafkan sama orang tua. Datangan makam, bacakan Fatihah, bacakan Yasin, doakan mereka. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dunianya hebat, rumahnya bagus, mobilnya bagus, usahanya hebat, ketemu dunianya, tapi orang tua kagak ridho, senang di dunia doang. Di akhirat tidak akan masuk surga. Bahkan ada satu cerita, Pak. Sekali lagi ada satu cerita. Di zaman Nabi, kurang apa? Sahabat di zaman Nabi, ahli ibadah bersama Nabi, tapi waktu wafat kagak bisa. Sakaratul maut. Ya Allah, ya Rabbana, ya Karim, sakaratul mautnya susah. Ketika Bilal bin Rabah datang, siapa itu yang sakaratul mautnya susah? Alqamah, karena durhaka kepada ibunya. Akhirnya Nabi datang, istri Alqamah, ibunya Alqamah masih ada, masih di mana? Di sana, di rumah reot. Kenapa kagak di istanamu di sini? Diusir sama suami saya. Suami kamu kan anaknya si ibu itu? Iya. Sekarang panggil si ibu itu, suruh ke sini. Kata Nabi. Akhirnya si ibu itu nggak mau memaafkan Alqamah. Ya Rasulullah, hatiku sudah terasa sakit. Anak yang ku kandung sebulan sampai 9 bulan, sampai kulahirkan, sampai kubesarkan. Setelah besar mereka durhaka kepadaku. Aku tidak mau memaafkannya ya Rasulullah.
Maka Rasulullah perintahkan kepada Bilal bin Rabah, Bilal, ambil kayu bakar yang banyak. Untuk apa ya Rasulullah? Akan kubakar Alqamah di hadapan ibunya. Maka ibunya menangis, ya Rasulullah, walaupun Alqamah menyakiti aku, demi Allah, demi Rasulullah, aku maafkan Alqamah putraku. Maka Alqamah bisa wafat dengan tenang. Mudah-mudahan malam hari ini niat hajat Pak Surya, syukur kepada Allah, syukur kepada kedua orang tua, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya ditambah berkah, amin. Jiwa raganya disehatkan oleh Allah, amin. Dan mudah-mudahan rezeki yang diberikan oleh Allah membawa kepada jalan kebenaran, amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.